Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Rika Puspita dari Program Studi Akuntansi 2025. Di sini saya akan mereview isi buku yang berjudul Sosiologi Politik dari mata kuliah Sosiologi dan Politik yang diajarkan oleh Bapak Amrizal SH.MH. Yang pertama, saya akan membahas definisi sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan cabang ilmu yang lahir dari perpaduan antara sosiologi dan ilmu politik. Sosiologi mempelajari kehidupan, hubungan, dan perubahan dalam masyarakat. Sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan, negara, pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan. Dengan menggabungkan kedua disiplin tersebut, sosiologi politik berusaha menjelaskan hubungan timbal balik antara masyarakat dan politik. Di sini ada Auguste Comte. Auguste Comte itu memperkenalkan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah melalui observasi dan fakta empiris. Ia membagi kajian sosiologi menjadi statistika sosial yang membahas struktur dan keteraturan masyarakat, serta dinamika sosial yang membahas perubahan sosial. Selanjutnya, di sini di bab 1 yang B ada objek kajian sosiologi politik. Objek kajian sosiologi politik merupakan bidang pembahasan yang menjadi fokus penelitian dalam disiplin ini. Karena berasal dari gabungan sosiologi dan ilmu politik, objek kajiannya juga mencakup kedua bidang tersebut. Objek kajian dibedakan menjadi dua, yaitu objek kajian material dan formal. Objek kajian material meliputi masyarakat, negara, dan kekuasaan sebagai pokok persoalan yang dipelajari. Sementara itu, objek formal melibatkan pada hubungan antara masyarakat dengan lembaga maupun proses politik. Kajian sosiologi politik mencakup berbagai fenomena seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, demokrasi, budaya politik, masyarakat sipil, dan yang terakhir ada konflik politik. Beberapa ahli memiliki fokus yang berbeda, seperti Morse Duverger lebih menekankan hubungan antara struktur sosial dan struktur politik. Berbeda dengan Rush and Althoff, mereka menyoroti proses politik dalam masyarakat. Sedangkan Botmore lebih banyak membahas demokrasi, kelas sosial, gerakan sosial, dan perubahan politik. Lanjut, kita membahas yang C. Metode kajian sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi politik menggunakan metode ilmiah dalam meneliti berbagai fenomena politik di masyarakat. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik masalah yang dikaji. Beberapa pendekatan yang sering digunakan yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan mengkaji peristiwa politik berdasarkan perkembangan sejarahnya. Lalu yang kedua ada pendekatan komparatif, yaitu membandingkan fenomena politik antar wilayah atau antar negara. Lalu ada pendekatan intuisional, yaitu menitikberatkan pada lembaga politik seperti negara, pemerintah, partai politik, dan konstitusi. Yang terakhir ada pendekatan behavioralis, yaitu mengkaji perilaku politik, individu maupun kelompok dalam kehidupan politik. Sekarang kita lanjut yang D, yaitu hubungan sosiologi politik dengan disiplin ilmu lain. Sosiologi politik merupakan cabang ilmu yang berkembang dari perpaduan antara sosiologi dan ilmu politik. Dalam perkembangannya, sosiologi politik juga memiliki hubungan erat dengan berbagai disiplin ilmu sosial lainnya. Karena fenomena politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hubungan dengan ilmu sosiologi terlihat dari beberapa pembahasan mengenai struktur sosial, seperti interaksi sosial, nilai, norma, kelompok sosial, dan perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Sementara itu, hubungan dengan ilmu politik tampak pada kajian mengenai
negara, kekuasaan, pemerintahan, partai politik, kebijakan publik, dan demokrasi. Selain itu, sosiologi politik juga berkaitan dengan ilmu ekonomi, terutama dalam membahas distribusi sumber daya, kesejahteraan masyarakat, dan pengaruh kondisi ekonomi terhadap perilaku politik. Hubungannya dengan ilmu hukum terlihat dalam pembahasan mengenai peraturan, hak dan kewajiban warga negara, serta penegakan hukum dalam kehidupan ilmu politik. Sosiologi politik juga memiliki hubungan dengan psikologi, khususnya dalam memahami sikap, motivasi, persepsi, dan perilaku politik individu. Sementara dengan antropologi, sosiologi politik mempelajari pengaruh budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai masyarakat terhadap sistem politik. Dan yang terakhir di bab 1, kita akan membahas manfaat mempelajari sosiologi politik. Sosiologi politik memiliki manfaat dalam memahami hubungan antara masyarakat dan kekuasaan secara lebih mendalam. Ilmu ini membantu menjelaskan mengapa perilaku politik masyarakat berbeda-beda, bagaimana kebijakan publik tertentu, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi proses politik. Selain itu, sosiologi politik juga bermanfaat untuk menganalisis konflik politik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi, memahami budaya politik suatu negara, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lanjut, kita membahas bab 2, yaitu konsep-konsep sosiologi politik. Sosiologi politik dipandang sebagai ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu karena memiliki 3 landasan bangunan ilmu pengetahuan, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Alasan lainnya adalah ia memiliki ciri-ciri yang sama dengan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu yang pertama ada sistematis. Sistematis adalah penyusunan dengan cara tertentu sehingga mudah dipelajari dan dicari kembali. Yang kedua ada metodis. Metodis adalah metode-metode tertentu yang dipergunakan untuk mendapatkan kebenaran yang representatif dan objektif. Yang ketiga ada rasional logis, yaitu pernyataan kebenaran sesuatu didasarkan atas pemikiran yang sehat, wajar, serta masuk akal. Selain memiliki landasan dan ciri-ciri yang relatif lengkap, sosiologi politik dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila dilihat dari sisi bahwa sosiologi politik senantiasa memiliki atau dilingkari oleh sejumlah konsep, baik konsep yang berakarkan pada sosiologi maupun konsep yang berakarkan ilmu politik. Konsep-konsep sosiologi tersebut disederhanakan dalam skema konseptual. Di sini saya akan memaparkan skema konseptual. Yang pertama ada masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia atau kelompok sosial yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan sistem hubungan-hubungannya, yang ditertibkan untuk menciptakan keinginan-keinginan bersama. Yang kedua ada negara. Negara adalah organisasi tertinggi dari bangunan masyarakat yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara masyarakat di bawah peraturan-peraturannya. Yang ketiga ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku ini sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan itu. Yang keempat ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah struktur sosial yang memiliki lapisan-lapisan dalam masyarakat. Lapisan ini adalah adanya strata mulai yang paling bawah hingga yang paling atas. Stratifikasi sosial mengacu pada pembagian para anggota masyarakat dalam tingkatan atau strata yang berkaitan dengan sikap dan karakteristik tiap-tiap anggota atau kelompok. Yang kelima ada perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial
yaitu suatu tingkat kehidupan masyarakat dengan meninggalkan pola kehidupan lama dan berubah pada pola kehidupan yang baru. Yang keenam ada sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses pengenalan sistem politik pada seorang kelompok atau masyarakat, serta respon yang mereka berikan terhadap gejala-gejala politik yang ada dan mereka hadapi. Sosialisasi politik sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Ada beberapa argumentasi yang melandasi pentingnya sosialisasi dalam politik. Yang pertama ada sosialisasi secara mendasar. Yang kedua ada sosialisasi memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas yang luas. Lanjut yang ketujuh, yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang, kelompok, atau masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir ada rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah suatu kegiatan penyeleksian, pemilihan, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan atau tugas dalam sistem politik, baik yang duduk di pemerintahan maupun lembaga-lembaga lainnya. Lanjut ke bab 3, yaitu perkembangan sosiologi politik. Perkembangan sosiologi politik berawal dari pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles yang membahas hubungan antara negara, kekuasaan, dan masyarakat. Plato berpendapat bahwa negara yang ideal dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan, sedangkan Aristoteles memandang manusia sebagai zoon politikon, yaitu makhluk yang secara alami hidup bermasyarakat dan politik. Pada masa selanjutnya, pemikiran politik berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Nicole Maxwell, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Yang pertama ada Nicole Maxwell, menekankan pentingnya strategi dalam mempertahankan kekuasaan. Lalu lanjut ke Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa negara diperlakukan untuk menjaga ketertiban melalui kekuasaan yang kuat. Sebaliknya, Locke dan Rousseau lebih menekankan pentingnya hak-hak masyarakat serta konsep kontrak sosial sebagai dasar terbentuknya negara. Perkembangan sosiologi juga dipengaruhi oleh tokoh seperti Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber. Comte meletakkan dasar sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Karl Marx menjelaskan bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi dan konflik kelas. Lalu ada Emile Durkheim. Emile Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menjaga keteraturan masyarakat. Sedangkan Max Weber menjelaskan hubungan antara kekuasaan, wewenang, dan birokrasi dalam kehidupan politik. Selanjutnya yang B, dinamika pemikiran tokoh. Perkembangan sosiologi politik tidak terlepas dari pemikiran para tokoh yang memberikan pandangan berbeda mengenai hubungan antara masyarakat, negara, dan kekuasaan. Perbedaan pemikiran tersebut muncul karena setiap tokoh hidup pada kondisi sosial dan politik yang berbeda, sehingga menghasilkan teori yang beragam, seperti Auguste Comte yang dianggap sebagai pelopor sosiologi yang menekankan bahwa masyarakat harus dipelajari secara ilmiah melalui observasi dan fakta empiris. Menurut Auguste Comte, ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memahami serta memperbaiki kehidupan masyarakat. Lalu ada Karl Marx, melihat politik sebagai bagian dari struktur ekonomi. Ia berpendapat bahwa kekuasaan negara seringkali dikuasai oleh kelompok yang memiliki modal, sehingga menimbulkan konflik antara kelas atas dan kelas bawah. Menurut Karl Marx, perubahan sosial terjadi melalui perjuangan keras. Lalu ada Emile Durkheim.
Emil Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan. Ia menekankan pentingnya solidaritas sosial dan nilai-nilai bersama dalam menjaga keteraturan masyarakat serta menciptakan stabilitas politik. Lalu ada Max Weber. Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan akan lebih efektif apabila memiliki legitimasi atau pengakuan dari masyarakat. Ia juga memperkenalkan 3 tipe wewenang, yaitu wewenang tradisional, wewenang karismatik, dan wewenang rasional legal, yang menjadi dasar dalam memahami sistem pemerintahan modern. Selain tokoh sosiologi, terdapat pula tokoh ilmu politik seperti Plato dan Aristoteles yang membahas negara ideal dan kehidupan politik. Plato berpendapat bahwa negara sebaiknya dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana, sedangkan Aristoteles menegaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk politik yang hidup dalam masyarakat. Lanjut kita mereview bab 4, yaitu stratifikasi dan perubahan sosial. Yang pertama, yang A, kita akan membahas stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu berdasarkan kedudukan, kekayaan, pendidikan, kekuasaan, maupun paratis. Perbedaan status tersebut menyebabkan setiap individu memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sosiologi politik, stratifikasi sosial mempengaruhi distribusi kekuasaan dan proses pengambilan keputusan. Kelompok yang memiliki status sosial dan ekonomi lebih tinggi umumnya memiliki pengaruh politik yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, stratifikasi sosial sering menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya elit politik, partisipasi politik, hingga konflik sosial. Kedudukan stratifikasi dalam masyarakat bukan sebagai subsistem, melainkan sebagai suatu aspek umum dari struktur dalam sistem sosial yang kompleks. Dengan demikian, stratifikasi sosial bisa dipahami sebagai structured inequalities between different groupings of people dari Giddens 1997. Lanjut ke yang B. Pola-pola stratifikasi sosial. Menurut Sujono Sukanto, adanya sistem lapisan sosial dalam masyarakat bisa terbentuk menurut 2 pola, yaitu yang pertama secara sengaja atau secara sadar disusun untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, dengan sendirinya atau dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor yang saling mempengaruhi hingga terciptanya sistem stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat, yaitu perkembangan struktur sosial ekonomi masyarakat, yakni dari pola masyarakat agraris ke pola masyarakat industrial yang memiliki dampak luar biasa dalam perkembangan struktur sosial ekonomi. Yang kedua yaitu perkembangan struktur sosial politik masyarakat dari pola masyarakat feodal agraris ke masyarakat industrial demokratis, mempengaruhi bagaimana cara dasar stratifikasi, yakni hal-hal yang dipandang berharga didistribusikan di antara warga dan masyarakat, apakah pincang atau merata. Lanjut ke yang C, perubahan sosial. Pengertian dan perkembangannya, yaitu perubahan sosial merupakan proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta unsur-unsur budaya dan sistem sosial, di mana suatu tingkat kehidupan masyarakat meninggalkan pola kehidupan lama dan berubah pada pola kehidupan yang baru. Perubahan sosial terjadi karena adanya kehendak dan ketersediaan anggota masyarakat untuk mengubah unsur budaya dan sistem sosial yang lama dan beralih menyesuaikan dengan unsur-unsur budaya sosial yang baru. Ada beberapa hal penting yang menyangkut aspek-aspek pendekatan sosial. Yang pertama ada perubahan pola pikir masyarakat. Lanjut, perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya masyarakat, dan perubahan aturan hukum masyarakat.
Perubahan pola pikir menyangkut pandangan, persepsi, paradigma, dan intersepsi mengenai realitas kehidupan yang dihadapinya. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat menyangkut persoalan perubahan sistem sosial sehingga masyarakat meninggalkan sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial baru. Yang ketiga, perubahan budaya masyarakat menyangkut perubahan artefak budaya yang digunakan oleh masyarakat seperti model pakaian, karya ilmiah, teknologi, dan sebagainya. Yang keempat, perubahan aturan hukum masyarakat menyangkut bagaimana menerapkan aturan dan norma yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Kita lanjut ke yang D, yaitu fase-fase perubahan sosial. Masyarakat memulai kehidupan dalam beberapa fase berikut, yaitu fase primitif. Fase primitif adalah manusia hidup secara nomaden dan terisolasi dengan lingkungan alam dan sumber daya makanan yang menentukan kelangsungan hidup. Lanjut yang kedua, yaitu fase bercocok tanam. Fase ini dilakukan ketika pola pikir masyarakat mulai berubah, yaitu kehidupan menetap dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, fase tradisional. Fase tradisional dijalani masyarakat dengan hidup secara menetap di tempat tertentu yang dianggap strategis guna memenuhi berbagai kebutuhan kehidupannya, seperti di pinggir sungai, gunung, dataran rendah, lereng, dan sebagainya. Pemilihan tempat ini disesuaikan dengan sumber daya alam dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya sendiri. Selanjutnya ada fase transisi, yaitu kehidupan di desa sudah sangat maju dan isolasi terhadap salah satu kelompok masyarakat mulai berkurang. Penggunaan media informasi hampir merata. Hanya saja secara geografis kehidupan masyarakat transisi masih berada di sekitar pinggiran kota dan hidupnya masih mencirikan kehidupan tradisional. Selanjutnya ada fase modern yang ditandai oleh peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih konkret untuk meninggalkan fase transisi. Masyarakat sudah menunjukkan kehidupan kosmopolitannya dengan ciri yang paling dominan, yaitu menonjolkan karakter individualis dan profesional. Selanjutnya ada fase postmodern, ialah suatu fase berkembang masyarakat yang mulai diintrodusir di Amerika Serikat pada penghujung tahun 1980-an. Dalam fase ini, finansial, pengetahuan, relasi, dan semua prasyarat sebagai masyarakat modern telah dilalui. Sifat-sifat yang menonjol pada masyarakat postmodern menurut Bungin 2006. Yang pertama ada memiliki pola hidup nomaden, artinya kehidupan mereka yang terus bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya menyebabkan orang lain sulit menemukan mereka. Lanjut, manusia postmodern lebih menghargai privasi dan kegemaran mereka pun melebihi apa yang mereka anggap berharga dalam hidupnya. Manusia postmodern pun memiliki kehidupan pribadi yang bebas, menyebabkan orang-orang postmodern menjadi sangat sekuler, memiliki pemahaman nilai-nilai sosial yang subjektif dan liberal. Kita lanjut ke bab 5, yaitu negara dan masyarakat. Banyak filosofi atau para pemikir yang mengkaji ekstensi serta perkembangan hubungan masyarakat dan negara. Di antara mereka adalah Emil Durkheim. Yang pertama, kita akan membahas masyarakat terlebih dahulu. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah yang memiliki hubungan sosial yang teratur serta diikat oleh nilai, norma, dan kepentingan bersama. Dalam sosiologi politik, masyarakat dipandang sebagai unsur utama karena setiap aktivitas politik berawal dari kehidupan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah kehidupan politik melalui partisipasi dalam pemilu, penyampaian aspirasi, pengawasan terhadap pemerintah, serta keterlibatan dalam organisasi sosial maupun politik. Berkenaan dengan pandangan Durkheim tentang konsep masyarakat,
Peter Bilhars menyebutkan bahwa Durkheim berpendapat masyarakat bukanlah sekadar jumlah total individu, dan sistem yang dibentuk oleh bersatunya mereka merupakan realitas spesifik yang memiliki karakteristik sendiri. Misalnya, suatu partai politik atau gereja terdiri dari anggota-anggota individual juga memiliki struktur sejarah, pandangan dunia, dan kultur yang terlembaga. Lanjut kita ke yang B, yaitu negara. Banyak definisi atau pengertian tentang negara yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Di antaranya adalah George Jelinek. George Jelinek mengatakan bahwa negara merupakan organisasi tertinggi dari bangunan hukum satu sisi dan bangunan masyarakat di sisi lainnya. Lalu ada Harold Jelaski. Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai keinginan mereka bersama. Selanjutnya ada juga menurut Roger H. Soltau, yaitu negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Max Weber juga mengatakan suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Lalu ada Robert M. McFleer, yaitu beliau mengatakan negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan pemerintahan di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan suatu pemerintahan yang untuk maksud tertentu diberi kekuasaan. Negara juga dapat diuraikan dari sisi aspek yang melekat di sekitarnya. Edward S. Greenberg, seorang ahli ilmu sosial, seperti dikutip oleh Arif Budiman, 2002 memperkenalkan 4 aspek negara yang dianggap penting untuk dipilah-pilah, yaitu negara, rezim, aparat birokrasi, dan kebijakan. Yang pertama kita akan membahas negara. Dari Larson yang dikutip oleh Septian Lawson dan Arif Budiman mengatakan bahwa negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek perubahan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukum. Sementara pemerintah sekedar agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyarakat politik. Lalu ada rezim. Dalam kamus politik, rezim adalah pemerintahan yang berkuasa. Sementara dalam pengertian populernya, rezim sering diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang menguasai negara. Contohnya seperti rezim Soekarno, rezim Soeharto, dan rezim George Wibers. Lalu yang ketiga ada aparat birokrasi. Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata biro yang berarti kantor ataupun dinas, dan kata krasi yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, dari sudut ini, birokrasi berarti pemerintahan. Sementara dalam kamus politik, birokrasi memiliki aneka pengertian dan ragam catatan. Seperti birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Lalu ada juga yang mengatakan birokrasi merupakan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan. Yang terakhir ada kebijakan. Kebijakan memiliki pengertian yang bervariasi. Dalam kamus politik disebutkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Dalam pengertian Arif Budiman, kebijakan merupakan keputusan publik yang diambil negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Lanjut kita ke bab 6, yaitu sosialisasi politik. Yang pertama, yang A, definisi sosialisasi politik.
Sosialisasi politik merupakan bagian dari kebijakan politik dalam pengertian proses. Oleh karena itu, pengertian sosialisasi politik senantiasa berkaitan dengan segenap proses dalam kehidupan politik. Rose and Althoff 2003 mengatakan bahwa sosialisasi cukup signifikan dalam politik. Keduanya berargumen bahwa pentingnya sosialisasi dalam politik adalah sosialisasi secara mendasar adalah proses hasil belajar dari suatu pengalaman. Yang kedua ada sosialisasi memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas yang luas, baik terkait dengan pengetahuan atau informasi. Dengan demikian, pengertian sosialisasi politik sedikit banyak tidak bisa lepas dari pengertian-pengertian sosialisasi yang saya jelaskan tadi. Lanjut ke yang B, bentuk dan metode sosialisasi politik. Dari segi bentuk dan metode penyampaian pesan politik, sosialisasi politik dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendidikan politik dan indoktrinisasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses yang dianalogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, anggota masyarakat mengenal dan mempelajari ilmu nilai-nilai, norma, dan simbol politik negara dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, dan peserta didik dalam rangka pemilik yang dipandang ideal dan baik. Adapun yang dimaksud indoktrinisasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap mereka sebagai ideal dan baik. Lanjut ke yang C, yaitu media perkembangan sosialisasi politik. Media atau sarana sosialisasi sangat berpengaruh pada perkembangan sosialisasi politik, seperti media sosial. Politik merupakan lingkungan tempat sosial yaitu berproses. Lingkungan tersebut adalah lembaga-lembaga sosial seperti lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Selain itu, lembaga-lembaga politik seperti partai politik, lembaga kelompok, kepentingan, dan kelompok penekan. Lembaga-lembaga media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Lembaga-lembaga tersebut merupakan media yang mengantarkan proses sosialisasi politik sehingga akan tampak bagaimana terjadinya perkembangan sosialisasi politik. Di sini ada sosialisasi politik pada masa anak-anak. Frank dan Elizabeth Esvan 2003 dalam bukunya The Child World menggambarkan cara anak-anak secara berkala memahami suatu lingkungan yang lebih besar. Bagaimana cara mereka itu semakin bertambah peka dalam merespon situasi-situasi khusus, dan bagaimana seluruh pandangan mereka menjadi saling berpautan dan semakin total yang sebelumnya masih bersifat terpisah dan sangat terbatas. Dalam kajian Frank dan Elizabeth, anak-anak diminta untuk mengidentifikasi diri untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai gambar yang melukiskan peristiwa kehidupan. Dari hasil kajian tersebut, ternyata anak yang lebih besar lebih mampu mendalami peristiwa pemerintahan daripada usia di bawahnya. Artinya ada perbedaan pengetahuan politik antara mereka yang duduk di kelas 6 dengan mereka yang duduk di kelas bawahnya. Aston dan Dennis mengemukakan 4 tahap perkembangan dalam sosialisasi politik dari anak-anak, yaitu pengenalan otoritas melalui individu tertentu seperti orang tua, presiden, dan polisi. Lalu ada perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintahan. Lalu ada pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal seperti Kongres, Mahkamah Agung, dan pemungutan suara. Lalu ada masa remaja pada sosialisasi politik, yaitu World Health Organization atau WHO seperti dalam buku Sir Lito Warwan 1994 mendefinisikan remaja adalah masa ketika yang pertama ada individu
berkembang saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.